Salam kerahiman. Hari ini 14 Januari kita mulai dan baca dari 359. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 359. 10 Januari 1935. Kamis. Pada petang hari, dalam kebaktian kepada sakramen Maha Kudus, pikiran-pikiran ini mulai menggangguku. Tidak mungkinkah semua yang aku katakan mengenai kerahiman agung Allah itu hanyalah suatu kebohongan atau suatu hayalan? Ketika aku ingin merenungkan hal ini barang sejenak, tiba-tiba aku mendengar suara batin yang keras dan jelas berkata, "Segala sesuatu yang engkau katakan mengenai kebaikanku adalah benar." Bahasa tidak memiliki ungkapan yang memadai untuk memuji kebaikanku. Kata-kata itu begitu penuh dengan kekuatan dan begitu jelas, sehingga aku rela menyerahkan hidupku untuk menyatakan bahwa kata-kata itu berasal dari Allah. Aku dapat menyatakan kata-kata itu dengan ketenangan hati yang mendalam. Ketenangan hati itu menyertai aku ketika aku menyampaikan kata-kata itu dan kemudian masih tetap menyertaiku. Damai ini memberiku kekuatan dan kemampuan yang sedemikian besar sehingga segala kesulitan, sengsara, penderitaan, dan kematian sendiri seolah-olah bukan apa-apa. Terang ini memberikan kepadaku sekilas kebenaran bahwa semua usahaku untuk membuat jiwa-jiwa mengenal kerahiman Tuhan sangat berkenan di hati Allah. Dan dari sini muncul sukacita yang sedemikian besar dalam jiwaku, sehingga aku tidak tahu apakah di surga sana ada sukacita yang lebih besar. Oh, kalau saja jiwa-jiwa mau mendengarkan sekurang-kurangnya sedikit suara hati nurani dan bisikan, yakni bisikan-bisikan Roh Kudus, aku katakan sekurang-kurangnya sedikit. Sebab sekali kita membuka diri terhadap pengaruh Roh Kudus, Ia sendiri akan menggenapi apa yang kurang dalam diri kita. Panjang ya hari ini. 359. Itu terjadi 10 Januari 1935. Kamis petang hari dalam kebaktian kepada sakramen Maha Kudus. Suster Faustina memberikan informasi dengan sangat detail ya, bahwa itu terjadi pada waktu kebaktian kepada sakramen Maha Kudus, yaitu ibadat singkat yang ditutup dengan berkat sakramen Maha Kudus. Suster Faustina dalam keadaan bimbang waktu itu. Pikirannya mengganggu dia mengenai kerahiman ya. Tapi tiba-tiba ada suara yang sangat tegas dalam batinnya. Dikatakan, "Segala sesuatu yang engkau katakan mengenai kebaikanku adalah benar." Bahwa bahasa tidak memiliki ungkapan yang memadai untuk memuji kebaikanku. Itu yang Yesus katakan untuk menjawab kebimbangan, keraguan dari Suster Faustina. Dan pada waktu mendengar kata-kata itu, dia merasa damai. Mendapat jawaban, tadinya bimbang. Ini boleh menjadi contoh buat kita juga ya. Kalau kita bimbang, kalau kita ragu-ragu, kita datang pada Tuhan. Pada sakramen Maha Kudus, serahkan semua kebimbangan dan Tuhan menjawab dan Suster Faustina merasa damai. Damai ini memberiku kekuatan dan kemampuan yang besar. Sehingga segala kesulitan, sengsara, penderitaan, kematian seolah-olah bukan apa-apa. Jadi kebimbangan dilakukan oleh Suster Faustina datang ke sakramen Maha Kudus, Yesus menjawab dan jawaban itu memberikan dia damai. Dia udah gak perlu takut lagi dengan adanya kesulitan, sengsara, penderitaan. Bahkan kematian juga udah gak menakutkan buat dia lagi. Contoh ya, Tuhan baik. Kita sering dengar orang bilang Tuhan baik. Tapi baik yang seperti apa? Pasti alasannya macam-macam ya. Tersuratnya baik, tapi tersiratnya pasti macam-macam. Dengan ungkapan Tuhan itu baik.
Sehingga dikatakan di sini nggak ada bahasa untuk bisa mengungkapkan hal yang memadai mengenai kebaikan Tuhan. Memang betul ya, Tuhan baik. Tapi apa yang tersirat sebetulnya lebih besar dari itu. Jadi dikatakan oleh Yesus sendiri, nggak ada bahasa yang bisa mengungkapkan arti yang sebenarnya daripada kebaikan Tuhan tersebut. Contoh kalau misalnya katakan Tuhan baik. Buat saya Tuhan baik karena Tuhan menjaga saya. Tuhan melindungi saya, Tuhan menegur saya, Tuhan mengabulkan doa saya, Tuhan menjaga saya sehingga terlepas atau terbebas dari kecelakaan. Jadi Tuhan baik itu macam-macam. Ada juga orang lain yang katakan Tuhan baik karena saya sembuh dari sakit. Tuhan baik karena bisnis saya gagal, tapi justru kegagalan itulah yang menyebabkan saya selamat dari utang yang kalau dilanjutkan mungkin jadi membengkak. Jadi kebaikan Tuhan itu macam-macam ya, sehingga di sini memang Suster Faustina katakan dia susah mengungkapkan tentang kebaikan Tuhan. Terang ini memberi aku sekilas kebenaran bahwa semua usahaku untuk membuat jiwa-jiwa kenal Tuhan sangat berkenan di hati Allah. Suster Faustina ingin kita semua jiwa-jiwa kenal kebaikan Tuhan. Dia berusaha untuk supaya kita semua tahu tentang kebaikan Tuhan. Dan ini dikatakan oleh Suster Faustina sangat berkenan di hati Allah. Begitu pula dengan kita semua. Kalau kita punya keinginan untuk memperkenalkan kebaikan Tuhan, untuk memperkenalkan kerahiman Tuhan kepada jiwa-jiwa khususnya yang ada di sekitar kita, Suster Faustina katakan sangat berkenan di hati Allah. Maka timbul sukacita yang besar dalam hatiku. Pada waktu kita tahu usaha kita berkenan pada Allah, pasti kita merasakan sukacita, merasakan kegembiraan. Belum sampai ke hasil ya, tapi kalau usaha yang kita lakukan berkenan di hati Allah, maka Suster Faustina katakan timbul sukacita yang besar dalam hatiku. Lanjut dikatakan oleh Suster Faustina, kalau saja jiwa mau mendengarkan sekurang-kurangnya sedikit. Itu Suster Faustina mau ingatkan kita semua. Kalau saja Bapak, Ibu, saya dan kita semua mau mendengarkan suara hati nurani, sekurang-kurangnya sedikit aja ya. Dan bisikan-bisikan, yaitu bisikan Roh Kudus, aku katakan sekurang-kurangnya sedikit ya. Suster Faustina nggak bilang seluruh hari, sepanjang hari, the whole day, enggak, sekurang-kurangnya sedikit. Sebab sekali kita membuka diri terhadap pengaruh Roh Kudus, maka Roh Kudus sendiri akan menggenapi apa yang kurang dalam diri kita. Ini harapan dari Suster Faustina untuk kita semua. Buka hati, dengarkan bisikan-bisikan Roh Kudus, apa yang ada dalam hati nurani, sekurang-kurangnya sedikit aja katanya ya. Karena pada saat kita mulai mendengarkan sedikit aja, sudah ada celah walaupun sedikit, tapi perlahan-perlahan akan menjadi semakin besar dan dikatakan maka ia sendiri Roh Kudus akan menggenapi apa yang kurang dalam diri kita. Jadi diharapkan kita membuka diri. Ya, jangan menutup diri walaupun sedikit katanya ya, dikatakan. Itulah harapan Suster Faustina kepada kita semua, mendengarkan hati nurani dan bisikan-bisikan Roh Kudus supaya membiarkan Roh Kudus yang menggenapi apa yang kurang dalam diri kita. Itu aja untuk hari ini. Kita tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mau persembahkan kekhawatiran kami, kebimbangan kami yang ada dalam diri kami masing-masing. Dengan situasi yang ada seperti sekarang ini, banyak yang merasa bimbang dan merasa ragu. Tapi hari ini kami belajar dari Suster Faustina untuk menyerahkan keraguan tersebut datang pada Tuhan Yesus dan Tuhan menjawab.
sehingga damai, sukacita memenuhi hatinya. Kami juga mau Tuhan agar damai sukacita-Mu mengalir dalam hati kami, dan kami juga mampukan untuk mendengar suara hati kami, untuk mendengar bisikan-bisikan Roh Kudus. Jadikan kami orang-orang yang rendah hati Tuhan, yang mengandalkan Engkau, yang mendengarkan Engkau. Biarlah melalui keterbukaan kami ini, Roh Kudus berkarya dalam diri kami dan memenuhi apa yang kurang dalam diri kami masing-masing. Kami mau persembahkan diri kami Tuhan, keluarga kami, teman-teman yang kami kasihi dalam perlindungan-Mu, dalam kasih-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. atas